Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya, untuk kemuliaannya. Terima kasih Abah pagi hari ini. Kami menyembahmu lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biar firman itu tumbuh dalam hati kami, berbuah lebat memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini, mari buka bersama dengan saya Ayub 5 ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk saudara. Ayub 5 pasal yang ke-18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Untuk menjelaskan ayat ini, Bapak dan Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada saudara, sehingga saudara akan bisa memahami ayat ini dengan baik. Kisah ini tertulis dalam sebuah buku yang berjudul Agi, The Girl Without Country, atau dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah Agi, seorang anak perempuan kecil yang hidup tanpa negara. Ceritanya pada tahun 1900 ada sepasang suami istri berkebangsaan Swedia. Mereka hamba Tuhan, mereka menanggapi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil ke Zaire, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Kongo. Pasangan suami istri bernama David and Zwea Flood. Mereka pergi ke sana. Mereka membawa seorang anak laki-laki dari hasil pernikahan mereka. Mereka pergi dengan sebuah keluarga lain yang bernama keluarga Erikson. Lalu kedua keluarga ini pergi ke satu daerah yang remote gitu, yang terpencil di Zaire pada saat itu, untuk memberitakan Injil. Tapi sampai di sana mereka tidak diizinkan masuk ke dalam desa itu dengan alasan hadirnya orang asing akan membuat marah dewa-dewa mereka. Akhirnya mereka tinggal di luar desa, di sebuah hutan. Mereka membangun rumah dari lumpur yang sudah dikeringkan dengan kayu-kayu sebisa mungkin mereka membuat rumah tersebut. Selama beberapa waktu ke depan, tidak ada satu orang pun dari desa itu yang mau keluar dan menyapa mereka. Mereka berdoa supaya Tuhan membuka jalan. Tetapi pada saat itu, sang istri terkena malaria, sehingga keadaannya sangat merosot sekali. Pada saat itu pengobatan tidak ada, dan mereka harus berjuang. Ya, mereka kekurangan gizi, mereka hidup sulit dalam kondisi yang sulit hanya untuk memberitakan firman Tuhan.
memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang Zaire. Singkat cerita, si Swea sang istri ini meninggal karena malaria. Dan sebelum meninggal, dia melahirkan seorang anak yang diberi nama Agi, seorang perempuan. David dalam kondisi kebingungan, kecewa dengan Tuhan karena dia jauh-jauh datang dari Swedia, pindah ke sana untuk memberitakan kabar baik itu supaya banyak orang diselamatkan, tetapi yang terjadi sebaliknya. Sebelum Swea meninggal, ada satu anak kecil dari desa tersebut yang keluar dan menemui mereka. Suka main-main di sana, begitu ya, kenalan lalu bicara dengan bahasa seadanya. Anak ini menjadi akrab dengan keluarga tersebut dan anak ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi kondisi kesehatan yang begitu parah, kebersihan yang begitu parah, kekurangan gizi membuat Swea harus meninggal, dikuburkan di sana. Lalu David tinggal dalam kepedihan, kepahitan, dalam kekecewaan yang begitu dalam, sehingga pada saat kebingungan itu dia memutuskan untuk meninggalkan si Agi kepada keluarga Erikson dan dia kembali ke Swedia. Agi dirawat oleh keluarga Erikson dan bertahun-tahun dia tidak pernah ketemu dengan keluarganya. David pulang ke Swedia, kemudian dia menikah lagi dan mempunyai 5 anak lain dari pernikahannya. Kemudian dia hidup, dituliskan dalam buku itu dia hidup dalam kekecewaan, kepahitan yang begitu semakin hari semakin dalam kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah jauh-jauh pergi dari negara yang nyaman, dari negara maju ke Zaire hanya menanggapi panggilan Tuhan, berharap Tuhan membukakan jalan, banyak orang yang selamat, tetapi tidak ada. Hanya ada satu anak kecil tersebut. Bertahun-tahun dia memupuk kekecewaannya dan kepahitannya yang begitu luar biasa. Tahun-tahun berlalu, singkat cerita si anak kecil tadi Agi sudah tumbuh menjadi dewasa dan tinggal di Amerika Serikat. Lalu dengan bantuan pemerintah Swedia dia mencoba mencari keluarganya. Dia kembali lagi ke Zaire dan dia menemukan kuburan ibunya. Di sana ada salibnya, ada tulisannya Svea Flood. Lalu dengan bantuan pemerintah Swedia dia kembali ke Swedia untuk mencari keluarganya. Tentu saja pertemuan itu adalah pertemuan yang emosional, syarat dengan memoris dan penuh dengan air mata. Bertahun-tahun tidak pernah ketemu dengan keluarganya, anak ini ditinggalkan di Zaire. Anak ini ketika dia bertemu dengan papanya, David sekarang hidup dalam kondisi ketergantungan akan alkohol, tidak punya harapan hidup dan masih memendam kepahitan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Kalimat pertama yang muncul dari mulut David adalah, "Aku tidak pernah menginginkan meninggalkanmu di sana. Hanya aku tidak bisa merawatmu." Si Agi ini berkata, "Tidak apa-apa, Papa. Ini semua adalah rencana Tuhan dan mempertemukan kita hari ini." Lalu David mengeluarkan semua kekesalan dan kepahitannya kepada Tuhan. Dia mengungkit-ungkit kisah lama, bahwa dia pergi dari Swedia, dari kehidupan yang enak untuk menanggapi panggilan Tuhan, tetapi gagal total menurut pemandangannya dia. Lalu si Agi ini dengan lembut bercerita, "Papa, engkau tidak gagal total. Masih ingat gak ada satu anak kecil yang waktu itu main-main ke rumah. Lalu dia akrab dengan keluarga kita dan menerima menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini anak itu mempunyai satu sekolahan Kristen di sana, ratusan orang Kristen yang dia bimbing kepada Tuhan, satu sekolah Alkitab dan satu yayasan untuk pelayanan di sana. Karena Papa, Zaire mengenal Tuhan. Karena Papa dan Mama, melalui anak kecil tersebut, Zaire ada banyak orang datang kepada Tuhan." Pada saat itulah Roh Kudus bekerja atas kehidupan David.
Dia menjamah hati David, menyembuhkannya dari segala luka yang dia sudah pupuk bertahun-tahun. Terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa pada saat itu. Dan David meninggal beberapa bulan setelah pertemuannya dengan anaknya, yaitu Agi. Buku ini adalah satu kesaksian yang begitu indah, Bapak dan Ibu, yang menjelaskan ayat yang baru kita baca tadi. Seringkali dalam hidup kita menganggap kita gagal total. Kita tidak menghasilkan apapun dan kita memupuk kepahitan kepada Tuhan bertahun-tahun sehingga hati kita menjadi beku. Dia tidak pernah menjadi Tuhan yang jahat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang baik. Dia yang memukul, artinya dia yang mengajar kita. Dia menuntut sesuatu dari kita. Dia memandang kita sebagai orang dewasa. Menuntut sesuatu daripada kita untuk menghasilkan buah, tapi di saat yang sama dia juga membebat dan melindungi hati kita. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keadaan saudara. Mungkin ada beberapa dari saudara mendengarkan firman ini, engkau sudah lama tidak ke gereja, engkau sudah lama meninggalkan Tuhan karena satu dan yang lain hal. Mungkin kau kecewa dengan Tuhan, kau menganggap Tuhan tidak bantu bisnismu, Tuhan tidak bantu keluargamu. Kau memendam kekecewaan yang begitu luar biasa dan pada akhirnya kau meninggalkan Tuhan. Firman ini untuk saudara. Dia Allah yang lembut, dia Allah yang selalu menunggumu untuk kembali. Pemandangan manusia mungkin melihat kita gagal total, tidak ada Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan di sana. Tetapi percayalah, 2000 tahun yang lalu sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Dan janji itu diberikan bukan oleh manusia yang bisa ingkar, tetapi oleh Tuhan yang tidak pernah ingkar. Hari ini, detik ini, setiap saat dia ada bersama dengan saudara. Sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, dia ada bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudusnya yang hidup. Dia menunggu saudara untuk kembali. Tuhan memberkati. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkan.